Umar bin Hafid, guru kami, beliau mengatakan bahwa siapa yang ingin berteman dengan Rasulullah SAW di alam surga, kalau masuk surga itu insya Allah semuanya masuk surga, ya, insya Allah semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku bakalan di dalam masuk surga. Rabiul Awal ini tentu bagi kita semuanya umat Islam gembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin fa'anqadana min zulmatin wa dayadiri ila nuri ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa quwwatil arwahi wa midaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, yang kami hormati, yang kami muliakan Al-Fadhil Al-Habib Abdurrahman bin Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri dan seluruh anak-anaknya termasuk sahibul bait, sahibul hajah, baik putra ataupun putri, semoga mereka semuanya diberi kesehatan, panjang umur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang mereka alami, yang mereka hadapi di alam dunia sampai nanti di akhirat. Dan juga kepada Al-Fadhil Al-Habib, kepada Al-Fadhil Al-Habib Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Jufri, semoga beliau panjang umur dan semua anak-anaknya, semua keluarganya sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau hajatkan. Dan kepada para habaib yang lain yang hadir pada saat ini yang tidak bisa kami sebut satu persatu nama mereka, tidak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka. Para asatid, para hadirin semuanya, wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh dengan rahmat ini, insya Allah yang penuh dengan berkah ini, berkat daripada kita membaca daripada Maulid Tiba yang isinya adalah sejarah daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam kitab Maulid Tiba disebutkan, walau anna sa'aina kulla yaumin alal ahdaki la fawqan najaid. Seandainya kita berjalan kepada Nabi Muhammad SAW, berziarah ke kota Madinah dengan mata kita, dengan kepala kita, kaki di atas, kepala di bawah, kepada kota Madinatul Munawwarah, la fawqan najaid, bukan dengan naik onta, bukan dengan naik kendaraan, apalagi enak dengan pesawat full AC dan lain sebagainya. Walau anna amilna kulla waqtin kulla yaumin bi ahmada maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya kita melaksanakan maulid, memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakana wajib, maka itu suatu keharusan bagi umatnya Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Terima kasih banyak wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima kasih banyak apa yang pantas bagi beliau untuk dihaturkan daripada rasa syukur kita kepada beliau. Siapa yang membaca ini di dalam sore hari atau pagi hari, maka dia telah membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammad khairan, jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang semacam ini khususnya yang dihadiri oleh banyak daripada para habaib, dzurriyyah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh beberapa daripada para salafus saleh
sering kita dengar waktu di Tarim sana, Al-Habib Abdullah bin Syihabuddin, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syihabuddin, beliau mengatakan inda istima'il alawiyin, di saat berkumpulnya para Alawi, para dzurriyyah Nabi Muhammad dalam suatu acara, nafas min anfasir rahman, di situ ada embusan daripada nafasnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diliputi dengan rahmatnya Allah yang begitu deras. Maka kita di majlis ini, kita mengharap tidak ada dosa yang kita pernah lakukan kecuali kita bertaubat dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibersihkan oleh Allah di malam hari ini dari segala dosa. Ya Allah, ya Rabbah, ya Ghautah, ya Rabbal Alamin, berikan kepada kita di majlis ini perkumpulan yang sampai kita merasakan kenikmatannya hingga sampai roh kita ditenggorokan. Tatkala roh kita ditenggorokan, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pemandangan majlis ini, ganjaran daripada majlis ini, hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Dengan mudah kita mengucapkan kalimat tauhid dan dihadiri oleh Nabi Muhammad, ruhnya Nabi Muhammad di samping kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam bulan Rabiul Awal ini tentu bagi kita semuanya umat Islam gembira dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Nabi Muhammad, diwakilkan oleh Allah untuk yang mengucapkan ini Nabi Muhammad, padahal itu firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih keren, ya, karena sesuatu yang diwakilkan kepada yang mulia, sesuatu itu pasti lebih mulia. Jadi diwakilkan kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, dengan kemurahannya, pahalanya, surganya dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian bergembiralah. Diperintah oleh Allah kita bergembira dengan dua hal. Yang pertama dengan anugerahnya, dengan karunia-Nya. Tidak ada lebih daripada karunia, surganya Allah dan ridhonya. Surganya Allah dan ridhonya puncak daripada karunia Allah, melebihi daripada apapun di alam dunia ini dari kenikmatan-kenikmatannya. Maka surganya Allah dan ridhonya, karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Semoga tidak diharamkan kepada kita dan tidak diharamkan gara-gara dosa yang kita lakukan. Semoga Allah mengaruniakan kepada kita dengan rahmatnya dan dengan kemurahannya, bukan dengan keadilannya. Amin ya rabbal alamin. Tatkala Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga, mereka dipanggil oleh Allah, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, hal raditum, apakah kalian telah rela, telah ridho? Katanya mereka, ya Rabb, wa kaifa la nardha wa qad a'taitana kada wa kada wa kada, telah kamu berikan kepada kami ini dan itu, ini dan itu, bagaimana kita tidak rela ya Allah? Maka Allah memanggil kepada mereka sekali lagi, aturiduna an nu'tikum a'la min dzalik, apakah kalian mau aku berikan sesuatu yang lebih dari itu semua? Yang kalian rasakan itu belum ada apa-apanya. Ada yang lebih daripada itu semuanya. Apa itu ya Rabb? Kami mau, kami senang untuk kamu beri. Allah mengatakan kepada mereka penduduk surga, semoga kita termasuk penghuninya. Semoga telinga kita bisa mendengarkan ucapan yang indah dari Allah ini. Allah mengatakan, uhillat alaikum ridwani, aku halalkan mulai saat ini keridhaanku. Aku halalkan mulai saat ini keridhaanku. Fala ashadu alaikum ba'dahu abada, aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Aku tidak akan marah kepada kalian selama-lamanya. Ya Rabb, tentunya kita mendapatkan itu semuanya kalau ada di dalam hati kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah, orang itu dibagi kenikmatan surganya menurut cintanya kepada Nabi Muhammad di alam dunianya.
Banyaknya cinta dengan Nabi Muhammad, banyaknya dan tingkatan tingginya derajatnya di dalam surga. Anda ingin derajat yang tinggi dalam surga, bukan dengan banyak ibadah, tapi banyak cinta dengan Rasulullah. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena termasuk wasilah perantara terbaik daripada kita mencintai Nabi adalah banyak-banyak bersalawat. Al-Habib Ibrahim bin Sumaid yang ada di kota Madinah, semoga Allah memanjangkan usianya dalam keadaan sehat walafiat, beliau mengatakan, memperbanyak salawat kepada Nabi SAW, syekh liman la syekha, guru bagi siapa yang tidak punya guru. Syekh Tariqah, orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi, dituntun oleh Nabi Muhammad jalannya, dituntun oleh Nabi Muhammad jalannya, dan akan mendapatkan pahala yang paling besar. Walaupun dia itu bersalawat dengan ikhlas atau riya. Bersalawat dengan riya, tidak ikhlas, dapat pahala yang besar dari Allah. Bersalawat dengan hadir hati atau tidak hadir hati, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menggembirakan hatinya Nabi Muhammad. Orang yang bersalawat kepada Nabi nyenangkan hatinya Nabi. Dan orang yang nyenangkan hatinya Nabi, Allah tidak bisa membalasnya dengan jumlah yang tertentu. Allah membalasnya dengan jumlah yang tidak ada batasnya. Karena apa? Menyenangkan hati kekasihnya Allah SWT, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka hidup kita ini perbanyaklah sholawat kepada beliau, karena keuntungan terbesar kelak nanti di akhirat. Di dalam riwayat hadis disebutkan, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat dudukku di hari kiamat, orang yang paling dekat duduknya denganku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku di alam dunianya. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi kalau salawatnya sambil merindukan beliau. Seperti di dalam majlis ini, Anda di dalam rumah membaca 1.000, 2.000, 3.000 salawat, dengan 1 jam di sini, insya Allah lebih banyak salawat kita di sini. Walaupun salawat kita mungkin 100 kali atau 150 kali di waktu di majlis ini, dengan kita duduk di kamar rumah kita salawat ribuan kali, tidak ada bandingannya para hadirin. Kenapa? Karena salawat dengan rindu, dengan rasa cinta kepada beliau, itu lebih bobotnya lebih berat, ya, timbangannya lebih kuat. Maka dari itu perbanyaklah juga menghadiri majlis-majlis Maulid Nabi Muhammad SAW. Habib Umar bin Hafid, guru kami, beliau mengatakan bahwa siapa yang ingin berteman dengan Rasulullah SAW di alam surga, kalau masuk surga itu insya Allah semuanya masuk surga, ya, insya Allah semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku bakalan masuk surga. Tapi yang kelasnya bersama Nabi Muhammad itu tidak semuanya. Yang kelasnya bersatu kapling dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak semua orang dapat. Ingin dapat, katanya beliau ada persyaratannya. Yang pertama, sholat 5 waktu berjamaah dengan hadir hatinya, dengan khusyuk dan ikhlas, dan juga dengan rasa gembira. Bukan dengan terpaksa, bukan gara-gara orang, bukan gara-gara dorongan apapun, tapi dorongan rasa rindu dengan sholat 5 waktu, cinta dengan sholat 5 waktu berjamaah. Karena Nabi Muhammad SAW seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, walaupun sekali di dalam umurnya. Kalau kita kepingin dekat dengan Rasulullah SAW, maka satu, yaitu sholat berjamaah 5 waktu dilakukan dengan hadir dan gembira. Artinya gembira itu bergegas-gegas, khususnya adzan subuh, ya, as-salatu khairum minan naum, ya, channel AC-nya diperbesar lagi, ya. Wah, ini dinginnya nyaman, ya, nyaman, ini masih dingin ini. Nah itu ini, maka apa, kalau sudah as-salatu khairum minan naum, langsung bisa kontak hatinya, langsung bangun.
atau sebelumnya dengar as-salatu khairun minan naum sudah ini orang yang gembira dengan sholat lima waktu. Nah, semoga kita termasuk golongan orangnya ya, 5 waktu dengan berjamaah dan bergembira dengannya. Lalu karena Rasulullah gembira dengan sholat. Rasulullah ini orangnya diberi sama Allah tiga di alam dunia ini kegembiraan. Kalau kita mungkin ke pantai apa itu kerjanya sini? Derawan, ya, pantai Derawan asyik, terhibur hati kita. Tapi baginda Nabi Muhammad tidak terhibur kecuali 3. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadisnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada aku di alam dunia ini kecintaan kepada 3. Yang pertama adalah waju'ilat qurrata a'yun. Yang pertama adalah bau-bau harum. Ada dupa tadi, ada gahru yang istimewa dari Hadrat Abdurrahman Al-Jufri, Masya Allah. Ini menyenangkan Nabi Muhammad SAW karena hidupnya suka dengan wangi-wangian. Karena itu di maulid Nabi Muhammad SAW itu diedarkan harum-haruman semacam itu. Kenapa? Untuk ruhnya Nabi Muhammad hadir, ruhnya kaum solihin, para aulia, para guru-guru kita hadir di semacam majlis ini. Bukan bau rokok, ya, bukan bau rokok. Nanti setelahnya maulid pian rokok 2 dobel langsung. Ya, setelah imbai maulid sudah lepas, sudah 2 kilo atau sekilo dari acara, ya pian menggodoi. Itu yang namanya rokok, boleh-boleh aja. Tapi waktu menghadiri acara maulid, tolong wangi-wangian yang diedarkan. Kenapa? Karena kita menghadirkan ruhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin kecuali Rasulullah senang dengan majlis yang di situ ada sesuatu yang menyenangkan Nabi Muhammad. Apa itu di antara yang menyenangkan Nabi Muhammad? Minyak harum, sesuatu yang harum. Ini menyenangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diedarkan di situ. Juga tempat para syiban, para orang-orang tua didudukkan di depan, menghadap ke Sofyan, semuanya menghadap di sini, menghadap kepada orang-orang tua. Ini termasuk yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jarang pian itu mendapatkan turunnya rahmat Allah dalam suatu majlis, ampunannya berkat adab, berkat sopan santun, berkat akhlaknya Nabi Muhammad diterapkan di dalam. Walaupun orangnya 20, walaupun orangnya 10, tapi kalau dengan memakai akhlak, turun rahmat yang deras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua daripada apa yang menyenangkan Nabi Muhammad adalah an-nisa, perempuan. Rasulullah itu sangat kasihan dengan perempuan. Rasulullah sangat sayang dengan perempuan. Ya, kalau ada perempuan itu, anak-anak kecil itu disayang sekali oleh Rasulullah SAW. Ya, menyantuni janda, ya, yang lemah dan seterusnya dan lain sebagainya. Maka dari itu Rasulullah SAW di alam dunia ini mencintai 2 hal tadi. Yang ketiga ini ada sebagian ulama mengatakan bukan dunia, tapi ini akhirat. Diamalkannya di alam dunia, yaitu waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah menjadikan penyejuk hatiku, penghibur hatiku adalah di dalam sholat. Kalau Rasulullah lagi sumpah, lagi kepikiran berat, yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad adalah umatnya, bukan kepikiran ini dan itu, tapi yang dipikir oleh Rasulullah kita ini. Itu apa? Rasulullah yahrab ila sholat, pergi ke dalam sholat, beber sejadah, wudu, langsung salam daripada sholat 2 rakaat, lepas semua apa yang ada dalam hatinya dari kesedihan, dari apa yang dialami oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua katanya Habib Umar bin Hafid, yaitu kita hidup kita ini kita isi dengan memperkenalkan diri kita dengan Nabi Muhammad, yaitu duduk di majlis-majlis orang soleh yang disebut di situ sejarahnya Nabi Muhammad, sejarah mukjizatnya, sejarah maulidnya, dan sejarahnya Siti Khadijah dan Siti Fatimah, sejarah istri-istrinya Nabi dan anak-anaknya, sejarahnya para aulia wa sholihin. Ini yang didengungkan di telinga kita terus kalau kita rindu majlisnya Nabi Muhammad.
Kalau kita rindu bersanding dengan Nabi Muhammad, maka telinga kita, mata kita, lidah kita sering-sering nyebut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita hidup punya keinginan yang kuat semacam itu, punya tujuan yang tinggi semacam itu, wajib bagi kita untuk mengorbankan daripada pemandangan orang kafir. Wajib bagi kita untuk mengorbankan daripada melihat dan mendengarkan sejarahnya orang kafir, sejarahnya artis, sejarahnya bintang film, sejarahnya orang-orang yang naudzubillah bahkan sholat sekalipun tidak pernah, sujud kepada Allah pun tidak pernah, hatinya malah benci dengan Nabi Muhammad. Anda bisa bayangkan bagaimana bisa dapat jatah kita bersanding dengan Nabi Muhammad di alam surga, sedangkan telinga kita terkotori, mata kita terkotori dengan pandangan mereka, dengan duduk berjam-jam dengan mereka. Maka dari itu tidak mungkin kecuali kalau kita lepas itu semuanya dan kita selalu duduk di majlis yang disebut di situ Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maharnya bersanding dengan Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah kita meninggalkan dari pelanggaran, meninggalkan daripada pelanggaran. Karena Rasulullah tidak senang dengan orang yang melanggar. Allah tidak senang dengan orang yang melanggar. Hidup kita beristiqomah. Semoga kita diberi istiqomah oleh Allah, khususnya pembicara ini ya Rabbal Alamin, yaitu istiqomah menapak tilasi daripada kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjauh daripada dosa yang kita ketahui itu dosa, yang kita kerjakan itu suatu yang memurkakan Allah SWT, maka itu semuanya penyebab daripada persandingan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang bernama Thauban, beliau seorang sahabat yang bernama Habib atau Hubeb. Hubeb ini ditawan oleh orang-orang kafir. Hubeb ditawan oleh orang-orang kafir Mekah. Saat itu ingin dipancung, ingin dibunuh. Sebelum dibunuh disiksa dulu. Ya, sebelum dibunuh disiksa dulu. Satu persatu jarinya dilepas, satu persatu kukunya dilepas oleh orang-orang kafir Mekah saat itu, sambil mereka Abu Jahal dan kaumnya mengatakan, "Ya Hubeb, maukah kamu aku gantikan posisimu di sini Nabi Muhammad? Nabimu Nabi Muhammad itu aku gantikan posisinya kamu di sini, sedangkan aku kembalikan bersama keluarga anak istrimu, mendapatkan kenikmatan hidup. Tidak jadi kami bunuh, tidak jadi kami siksa. Maukah gantinya kamu saat ini adalah Muhammad itu?" Apa katanya Hubeb? "Wallahi, demi Allah, syaukah tusibu ridri Rasulillah." Satu jarum atau satu duri mengena kepada kakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak ridho, apalagi posisiku digantikan oleh beliau. Satu duri di Madinah sana, kakinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkena daripada duri, maka aku tidak ridho dan aku merasa sedih juga. Berapa duri yang mengena hatinya Nabi Muhammad gara-gara dosa yang kita lakukan, gara-gara ucapan atau perbuatan yang kita kerjakan. Maka dari itu marilah kita senangkan hatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Taala anha, putri kecintaannya. Kalau beliau itu pergi ke rumahnya Rasulullah atau kebalikannya, maka Rasulullah duduk disambut dengan bangun, disambut dengan bangkit Nabi Muhammad SAW. Ini putrinya, anaknya, disambut berdiri dan maju ke pintu, lalu mencium dahinya Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Siti Fatimah mencium keningnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu didudukkan di tempat posisi duduknya Rasulullah. Ini penghormatan yang luar biasa, mendudukkan Siti Fatimah putrinya di tempat duduknya Nabi Muhammad, di selendangnya Nabi dibeberkan untuk putrinya. Ini luar biasa penghormatannya.
Kalau Rasulullah datang ke rumahnya Siti Fatimah, sama juga tempat duduknya Siti Fatimah dibentangkan untuk Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Siti Fatimah radhiyallahu anha bersalaman dengan abahnya sambil memakai kalung. Sambil memakai kalung dari intan atau bagaimana, suatu yang berharga, lalu sambil salaman dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah beda kelakuannya, beda sikap. Kaku Nabi Muhammad SAW dengan Siti Fatimah saat itu. Tidak dicium keningnya, tidak disambut seperti biasanya. Karena apa? Karena ada perubahan sikap. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha menyari, mengoreksi dirinya. Kenapa sih abahku ini saat ini ada perubahan sikap kepada saya? Apa yang aku kerjakan dari kesalahan? Apa yang aku kerjakan daripada kekeliruan? Maka Siti Fatimah meraba-raba mengatakan, ini gara-gara ini, gara-gara kalung yang menempel di dadaku ini membuat Rasulullah berubah sikapnya. Maka besoknya langsung ke pasar membeli budak dengan kalung tersebut. Setelah budaknya dibeli, di tempat itu juga dimerdekakan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha, pulang kembali di hari itu juga kepada abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tersenyum Nabi Muhammad, mencium keningnya lagi, dan berbahagia. Katanya, wahai Fatimah, kemana kalungmu yang kemarin kamu pakai itu? Ya Rasulullah, wahai abahku, aku pergi ke pasar, aku jual dan aku beli budak, lalu aku bebaskan. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Dzurriyyatan ba'duha min ba'd, dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Keturunan demi keturunan sampai hari kiamat akan mendapatkan kemuliaan berkat anakku ini. Siti Fatimah sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Katanya, wahai anakku, kalau yang maki itu orang lain tidak masalah, aku tidak menghiraukannya, tapi kamu memiliki makom yang tinggi nanti di surga, memiliki kespesialan derajat di dalam surga, menjadi perempuan panutan di alam dunia ini, ya, panutan semua perempuan sampai hari kiamat, panutan semua kaum wanita, setiap zaman sampai hari kiamat. Siti Fatimah putrinya Nabi Muhammad. Katanya beliau, kamu tidak pantas. Kalau yang lainnya boleh-boleh saja, tapi kalau kamu wahai Fatimah tidak cocok. Maka dari itu Siti Fatimah menyenangkan selalu hatinya abahnya. Mari kita hidup di dunia ini untuk menyenangkan hatinya Rasulullah, untuk mengembirakan hatinya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal alamin. Semoga perkumpulan ini dijadikan perkumpulan yang berkah dari kita semuanya, perkumpulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para habaib daripada kebanyakan di tempat ini. Alhamdulillah kalian wahai orang Berau, ya untung sekali dengan adanya para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu fahumus safinatun. Apa dalam Maulid juga disebutkan ahlu baitil mustafa, ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanullahi fad dzakiri syubbihu bil ajmi syuhuri mithla ma raja'a bis sunan. Ahlu baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit lagi. Ahlu baitil mustafa tuhuri, mereka ahlu baitnya Nabi Muhammad adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah. Mereka orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihannya mereka, tapi pilihannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka disucikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Allah menghendaki, yurid, Allah menghendaki, liyudhiba, untuk menghilangkan rijsa ahlal bait, kekotoran daripada ahlul bait, wa yutahhirahum tadhira, dan dibersihkan mereka dengan sebersih-bersihnya. Maka dari itu orang yang cinta dengan mereka, cinta dengan ahlul bait, untung juga. Kenapa? Katanya seorang ulama Mesir, seorang mufti di Mesir mengatakan bahwa orang yang bisa dekat dengan habaib, dekat dengan ahlul bait, maka mereka orang yang dikehendaki oleh Allah suci hatinya.
Orang yang dikehendaki oleh Allah juga bersih nantinya. Nah, orang yang menjauh dengan Ahlul Bait berarti Allah menghendaki mereka itu kotor. Matinya dalam keadaan kotor. Karena orang yang dekat dengan orang yang bersih maka menjadi bersih. Jauh dari orang yang bersih jadi kotor. Maka dari itu bersihkan diri kita. Jangan sampai ada satu orang Ahlul Bait yang dibenci dalam hati kita, karena membuat amal kita tidak terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu cerita saja untuk bangsa Al-Jufri ini, Masya Allah. Saya tutup acara ini bangsa Al-Jufri, ada bangsa Al-Kaf di sini. Ya, nanti insya Allah saya ceritakan tentang Al-Kaf. Ya, dari Al-Kaf dulu kan? Dari Al-Kaf dulu kan? Ya, ada terus kan? Banyak di sini, satu-satu, pertemuan satu-satu. Ya. Nah, jadi dimulai dari Al-Jufri dulu. Ini Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Arsyad. Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Arsyad yang ada di kota Taris, di daerah namanya Taris, Hadramaut. Ini murid daripada murid yang paling besar daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Murid daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Pada suatu hari seorang yang dari Maroko itu memiliki sakit perut yang luar biasa, tidak bisa buang hajat, BAB sampai semingguan lebih. Coba kalian bayangkan, muntang-manting ini orang. Cari dokter sana, cari dokter sini, tidak bisa. Ada yang bisa menyembuhkan, pergi ke ulama-ulama. Katanya ulama-ulama juga tidak bisa mengobatinya. Para tabib, para dokter dan seterusnya. Ada satu orang yang memberikan usul, pergilah kamu ke Hadramaut. Pergi ke Hadramaut sana, insya Allah kamu dapat hajatmu. Maka pergilah orang ini dengan sakitnya yang begitu hebat, membawa daripada hadiah yang besar, pergi ke kota Hadramaut, provinsi Hadramaut. Saat itu bertemu beberapa orang, ditanya siapa orang yang paling tokoh di sini. Katanya zaman ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Pergi ke Inat sana. Tatkala nyampe ke Inat, Habib Syekh Abu Bakar bin Salim lagi sibuk, lagi ada kesibukan ini dan itu. Katanya, ada apa kamu? Perlu berobat Habib. Saya hawalah, saya oper kamu ya. Saya oper kamu ke Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Arsyad di Taris sana. Pergi ke sana. Kamu mau berobat, cari saya. Ya, pergi. Dipasrahkan kepada Abdurrahman. Nyampe di tempat itu, subhanallah, beliau ini Abdurrahman Al-Jufri ini orangnya senang berkebun. Ya, jadi makan daripada kebunnya. Baik itu ada gandum di situ, ada sampai mungkin kalau senang dengan wallahualam senang dengan lombok apa enggak itu. Ya, orang Hadramaut paling benci dengan lombok. Ya, sambal enggak mau mereka. Nah, jadi sayur mayur ini semuanya di situ. Kenapa? Anak cucunya semuanya makan dari kebun itu semua. Enggak pernah keluar ke pasar untuk menjaga kesucian daripada harta mereka. Maka saat itu Habib Abdurrahman Al-Jufri ini mencangkul dan lain sebagainya. Orang ini diam aja, takut mengganggu Sidin bekerja. Akhirnya sampai duhur datang sampai asar datang sampai maghrib. Kok nggak sholat? Katanya wali ini. Ya, katanya wali. Katanya orang besar. Akhirnya setelah selesai, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada perlu apa? Saya dari Maroko jauh-jauh ingin berobat. Katanya ahlan wa sahlan, masuk ke rumah dulu. Nah, setelah itu katanya, udah sampai masuk. Katanya, kamu mau berobat? Iya. Ambil rumput-rumput yang ada di kebun dulu. Ya, rumput-rumput buat kambing, buat sapi itu disuruh makan sama Abdurrahman. Ya, ambil rumput-rumput sekenyang-kenyangnya sampai habis, sampai leher sini. Nah, dimakan sama orang ini, nurut aja. Setelah ini rumputnya, apalagi makan malamnya sekarang ini, insya Allah ya. Insya Allah obat bagi kita semuanya, amin. Ya, rumputnya obat ini. Katanya ini apa namanya, makan yang banyak. Nah ini makan sampai full, jalan-jalan. Setelah jalan-jalan berapa meter, masuk ke WC. Karena subhanallah, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, habis semua penyakitnya. Ini rumputnya 100% halal barokah. Walhasil selesai sembuh,
Katanya, Habib terima kasih banyak. Ini ada 1 koper emas hadiah buat antum. Ya, hadiah buat antum. Katanya, ambil lagi untuk fuqara al-masakin di Maroko sana. Buat orang masakin di Maroko, bagi-bagikan di sana. Tidak, Habib dipaksa-paksa, tetap tidak mau. Kamu mau maksa saya? Ini saya lihatkan di pusat matanya orang tersebut, tamu Maroko tadi, diusap, lihat gunung yang di samping rumahku. Dilihat gunung semuanya emas. Ya, dilihat gunung semuanya emas. Akhirnya ini koper tadi merasa sedikit. Ya, ini koper berapa dengan gunung ini? Ya, ya terima kasih Habib, maafnya kesedikitan ini hadiahnya ini. Ya, lalu sedikit hadiah, diambil lagi kopernya. Sebelum pulang ada unek-unek di dalam hatinya. Ya Habib, saya ini sudah percaya antum ini wali, tapi kok tidak sholat. Ya, saya lihat kamu zuhur asar tidak sholat. Oh itu, alhamdulillah. Dia tanya, dia tidak suudzon, ya. Tak boleh orang suudzon, khususnya kepada para aulia. Nah, katanya dipegang tangannya orang ini, dimasukin kamarnya, tempat khalwatnya. Dilihat Habib Abdurrahman Al-Jufi ada 9. Ya, ada yang baca Quran, ada yang bertasbih, ada yang sholat, ada kira-kira 1 Habib Abdurrahman, 9 sholat, dan kira-kira ada masalah pada masalah. 1 berkebun, ya, yang 9-nya sholat semuanya. Ya, kira-kira bermasalah atau tidak masalah? Tidak masalah. Ya, kalau bisa jadi gitu monggo ya. Nah ini bukan jadi dalil nanti tidak sholat ya. Ya. Atau berkeyakinan saya ini orang wali, ya Rahman Al-Jufri bisa membilang ya, terus tidak sholat, ini hayalan semuanya. Nah kecuali kamu kelihatan betul istiqomah dari Allah Subhanahu. Ini Habib Rahman Segaf Habib Abdurrahman Al-Jufri Maula Arsyeh. Semoga kita mendapatkan barokahnya beliau, dan keturunannya beliau di dunia ini dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa bi ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.